Ciao, pace e bene. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita semua dalam persekutuan Gereja Katolik merayakan Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Perayaan pada hari Minggu ini menandakan bahwa persekutuan kita telah mencapai puncak akhir dari tahun liturgi C Gereja Katolik. Maka minggu depan kita semua akan memulai tahun liturgi yang baru, yakni tahun liturgi A yang diawali dengan Minggu Advent pertama. Pada perayaan hari Minggu ini, Bunda Gereja Kudus mengangkat kisah Injil tentang peristiwa penyaliban Yesus. Sebelum bermenung lebih mendalam, kita mungkin bertanya, bagaimana dimengerti bahwa Yesus sebagai Raja yang mestinya ditampilkan dengan penuh kemuliaan dan kehormatan, namun justru hari ini diperlihatkan sebagai Raja yang mengalami penderitaan. Ia ditahtakan dengan tubuh yang nyaris telanjang di atas palang salib penghinaan untuk menerima ejekan dan olokan. Dalam Injil Lukas hari ini, dengan jelas dilukiskan sikap para pemimpin agama Yahudi yang mengejek Yesus dan para prajurit yang ikut mengolok-olok Yesus. Segala ejekan dan olokan mereka itu dilatar belakangi oleh sikap tidak percaya dan benci akan nubuat dan mukjizat yang telah Yesus lakukan. Mereka mendesak Yesus agar menyelamatkan diri dan lepas dari derita hina yang dialaminya di atas salib. Para prajurit juga menghunjukkan anggur asam kepada Yesus yang sejatinya melambangkan suatu penghinaan karena memberikan sejenis anggur bekas murahan kepada seseorang yang dipandang sebagai raja. Mereka lantas pula mencantumkan sebuah tulisan yang berbunyi, "Inilah Raja orang Yahudi." Berdasarkan tradisi Yahudi, tulisan itu sejatinya menunjukkan alasan utama mengapa Yesus dihukum mati. Selain itu, dalam Injil hari ini, salah seorang dari kedua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, penjahat yang bernama Gestas, juga ikut menghujat Yesus dengan pertanyaan, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Pertanyaan itu adalah suatu penghinaan karena merupakan gema dari ungkapan para pemimpin agama Yahudi yang dibahasakan ulang secara tidak hormat kepada Yesus. Namun sebaliknya, di dalam diri salah seorang penjahat lain yang bernama Dismas justru mengungkapkan adanya sikap yang berani menerima diri sebagai pendosa serta menegaskan bahwa Yesus bukanlah orang yang bersalah yang pantas menderita. Penegasannya itu berpuncak pada imannya saat menyapa Yesus secara pribadi. "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja." Penjahat itu percaya bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa untuk menyelamatkan dia. Yesus adalah Mesias yang pada suatu hari akan datang sebagai Raja untuk mengadili. Karena itu, ia berharap agar Yesus mengingat dia, menyelamatkan dia, dan menjadikan dia bagian dari orang-orang benar yang selamat di dalam Firdaus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kematian dan kemuliaan Yesus di kayu salib merupakan awal pemerintahan Yesus sebagai Raja. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus hendak menyatakan
bahwa Dia adalah Raja yang menyatakan penebusannya bagi kita manusia, serta menghadirkan kemenangannya atas dosa kita melalui penderitaan di kayu salib. Segala bentuk ejekan dan olokan yang diterima Yesus mengajarkan kita bahwa hasrat untuk menguasai dan sikap benci sejatinya harus dibalas dengan sikap rendah hati dan lemah lembut. Yesus sendiri tidak tergoda dan kalah oleh keinginan serta hinaan dari banyak orang. Yesus tetap taat dan setia menjalankan perutusannya untuk menyelamatkan kita dengan cinta dan belas kasih-Nya. Maka kuasa terbesar yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai Raja adalah kuasa kerahiman, kuasa cinta, kuasa belas kasih, dan kuasa pengampunan. Maka pertanyaan yang dapat kita renungkan berkat perayaan hari Minggu ini adalah, apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai Raja yang menuntun kita untuk hidup dengan rendah hati dan lemah lembut? Atau malah kita masih sering mengejek Yesus melalui sikap, perkataan, dan tingkah hidup kita yang tidak pantas? Apakah kita justru merasa diri lebih bahagia ketika menjadikan diri kita sebagai Raja yang berkuasa atas segala sesuatu dan banyak orang hanya untuk kepentingan diri kita, dan terlebih untuk menghindari diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan? Saudara-saudari yang terkasih, dari perayaan hari ini kita mau belajar satu keutamaan penting dari Tuhan Yesus, yakni menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut dalam segala kondisi hidup kita. Kita perlu membangun istana batin yang penuh dengan cinta dan damai, agar kita tidak dikuasai oleh godaan untuk sekedar mengejar harta, kuasa, popularitas, dan kehormatan di dunia ini. Godaan dari rasa gengsi dan iri hati, dan godaan untuk menghindari pengalaman disakiti, direndahkan, bahkan dihianati oleh orang yang kita sayangi. Ketika dunia saat ini mengajarkan banyak cara untuk kita menjadi seorang raja di dunia ini, Sang Guru kita, Tuhan Yesus Kristus, justru merentangkan kedua tangannya untuk dipaku oleh dosa-dosa kita di kayu salib. Ia rela menderita agar kita belajar bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih mulia dan berharga dari sekedar hasrat untuk menguasai, memperoleh uang atau materi, dan hal duniawi sementara lainnya. Tuhan kita Yesus Kristus menjadi Raja yang sejati justru saat Ia direndahkan dan dihina, saat Ia tidak tergoda oleh rasa gengsi dan benci serta rasa kecewanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kualitas iman kita yang baik sesungguhnya semakin terlihat ketika kita mampu menghadapi pengalaman dan keadaan hidup yang tidak kita inginkan dengan penuh cinta. Semoga dengan bersikap rendah hati dan lemah lembut, kita semakin mampu memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Kristus Yesus, Sang Raja mulia yang setia mencinta walau hati terluka. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.